Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita udah ngejelasin analisis kadar air ya, baru sampai di alat. Jadi ini part 2-nya untuk ngejelasin dari analisis kadar air yang sebenarnya cuma 2 halaman sih kalau kadar air itu ya. Kalau di sini 1 halaman. Cuman bisa panjang tuh karena saya menjelaskan ada beberapa alat yang harus saya kasih tahu sebagai bentuk kompensasi kamu ketika kamu tidak ke lapangan langsung, walaupun nanti ke lapangannya ya. Oke, semoga juga yang nonton selain anak analisis zat gizi, bisa juga anak kimia, bisa anak teknik kimia maupun teknik kimia dimanapun ya. Silakan bantu subscribe, komen, dan tonton terus ya, karena kalau nonton sekali itu nggak cukup kata saya bilang. Kenapa? Pemahaman itu akan berulang. Saya pun kalau dengerin video juga berulang, kecuali kamu nonton video yang itu tayangan umum ya. Jadi ada perbedaannya. Kadang-kadang ini kan suatu konsep baru, jadi kadang harus berulang. Oke, saya lanjut karena tadi saya udah jelasin sampai ke tentang sarung tangan ya, agar tangan kamu yang cuami itu ya, yang mungkin putih atau yang warna lain itu tidak terluka selama dari di laboratorium, karena di laboratorium itu benda tumpul ataupun kamu hanya diam aja bisa terjadi kecelakaan. Itulah dia karena di lab ya, itu hal umum lah saya bilang. Kenapa? Makanya kemarin saya udah jelasin ke kamu sebelum masuk lab, pastikan kamu pakai jas lab yang tangan panjang, alas kaki, udah makan dan minum susu. Jadi masuk ke lab itu buger ya, jadi jangan sampai tremor atau liang-liang di dalam lab. Kenapa? Kamu belum makan, kelingan di dalam tuh bisa cuman ngebuang waktu di dalam lab saya bilang. Oke, saya lanjut ke prosedur percobaan. Ini prosedur percobaan kadar air. Jadi pertama kita lakukan kalibrasi cawan porselin. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi sebelum digunakan cawan porselin itu dicuci, dimasukin ke oven, ditimbang, desikator ya, dan kawan-kawan. Oven tadi saya sudah jelaskan kalibrasinya. Jadi sebelum masuk ke lab biasanya laborannya itu, laboran tuh siapa sih Bu? Kok jadi bingung dari gini ya. Saya jelaskan ya. Ada namanya dosen penanggung jawab ya. Kalau ini saya jelaskan yang operasi teknik kimia ya. Itu nama praktikumnya aja. Jadi ada dosen penanggung jawab praktikum 1, ada dosen pengampunya. Jadi kalau modulnya ini misalnya saya modul 3 ya, serat, air, karbohidrat, ini 3 dosen biasanya, langsung 3 dosen. Waduh, bahaya ya, emang seperti itu, 3 dosen. Nah, laboratorium operasi teknik kimia itu yang ngejagain alat-alatnya itu adalah 1 orang, namanya laboran. Dan kalau di perguruan tinggi negeri tentu dia adalah PNS segala macamnya, yang mengurusi alat. Misalnya ada orang mau pinjam barang, mau segala macam tuh laboran. Nah, laboran inilah yang bertugas menghidupkan alat ya, menghidupkan alat dan mengeset dia udah siap dipakai sebenarnya. Namun ketika kamu penelitian, yang tugasnya men-state alat, mengatur alat, kalibrasi segala macam adalah kamu ya. Jadi saya siapkan kamu agar kamu tahu mengatur penggunaan alatnya sebagai bentuk awal ya. Kayak cawan porselin seperti apa, oven seperti apa, desikator apa, silika gel seperti apa. Kalau kamu praktikum kan hanya 1 sesi pakai silika gel, ya udah praktikum modul itu doang. Tapi kalau kamu penelitian bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin dong laborannya setiap hari yang mengatur oven itu hidup segala macam, silika gelnya siapa yang regenerasikan segala macam ya. Itu dia. Nah, berhubung saya masih ingat ini desikator, saya naik dulu ke atas ya, karena ada yang harus saya kasih tahu ya. Ini desikator ya, yang ada silika gelnya. Jadi gini, silika gel itu ada masa jenuhnya ya. Ya ada yang bilang, aduh gue jenuh sama lu ya, break ya, putus nyambung gitu ya, segala macam ya, peibaratannya. Nah, silika gel itu jenuh, arti kata rongga-rongga yang kosong itu. Silika gel itu sebenarnya rongga-rongga untuk mengambil uap air, ngiket di situ ya. Ceritanya dia itu sudah kemampuannya sudah full ya. Kalau kita bilang kalau makan teh udah nggak senanggup lagi ke dalam perut, yang ada malah muntah. Nah, itu harus dikeluarkan, harus diregenerasi bahasanya, merilis ya, melepaskan uap-uap air yang terkandung di dalam silika gel itu.
Nah, regenerasinya pakai apa? Sebenarnya menggunakan oven di sini. Nah, ini kan silika gel regenerasi ya. Jadi ada silika gel itu warna biru, ada gel silika alkorik, silika gel biru ya. Dan lain-lain tuh suhunya 100 sampai 120 derajat Celcius. Terus ada lagi gel silika kasar tidak lebih dari 600 derajat Celcius, silika halus tidak lebih dari ini. Beda-beda. Nah, sekedar sharing dulu saya pakai namanya apa ya, saya lupa lagi. Mirip silika gel tapi dari alam ya, saya lupa. Apa sih? Lolit, bentolit, alama. Kita anggap silika gel lah ya, tapi bukan itu ya. Apa sih, saya lupa ya. Dia agent humidifikasi. Ntar saya cek deh. Agent dehumidifikasi. Saya lupa namanya apa ya. Agent dehumidifikasi. Saya lupa. Aduh, lupa deh, seriusan. Apa ya namanya ya? Nanti ya kalau udah inget ya, saya lupa. Bentuknya kecil-kecil kayak merica, lada itu ya, bulat-bulat seperti itu ya. Itu namanya mirip silika gel, cuman dari alam. Nah, jadi waktu itu kan saya eksperimen menggunakan agent tersebut untuk ngambil uap air yang ada di dalam udara dulu sebelum dikeringkan. Jadi dia maksimal dipakai 2,5 jam ceritanya, dan regenerasinya 3 jam dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius ya, untuk meriliskan itu. Jadi ada sempet karena oven itu kan cuma 2 ya, satu buat praktikum, satu buat penelitian. Jadi harus tahu schedule-nya, karena kalau misalkan saya tidak bisa meregenerasinya, maka penelitian saya hari itu off. Sedangkan penelitian itu harus apa ya, saya bilang kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus begitu ya. Ceritanya ada yang eksperimennya harus 24 jam. Kemarin juga sempat ngelibatin mahasiswa. Saya butuh tenaganya segala macam ya, bantu-bantu ya, tidak terlalu sulit kok ya, pekerjaannya hanya menimbang dan kawan-kawan. Itu pekerjaannya 24 jam, jadi dibuat shift sama saya karena nggak mungkin saya mengerjakan 24 jam, dan pekerjaannya tidak sulit. Saya tidak mau mahasiswa yang saya mintai tolong itu melakukan pekerjaan yang sulit. Saya tidak mau yang simple aja, kayak hanya nimbang saja per 1 jam, per 2 jam itu saja. Jadi mereka juga merasa nggak berat ya. Dan sedangkan alat-alat yang lain, kalau di penelitian saya nggak berani nyuruh mahasiswa dulu. Kenapa? Khawatir ada hal yang dia tidak tahu tentang alat itu, karena saya tahu mahasiswa teknik kimia itu kan baru ya, jadi belum terbiasa. Jadi segala alat itu saya yang pegang, bahkan sampai mencuci pun itu saya yang pegang. Nah, kalau di praktikum sebenarnya yang punya tugas mencuci alat segala macam itu kamu ya. Dan itu udah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana mencuci alat segala macam ya, agar bahan-bahan kimia yang sisa dari reaksi itu tidak langsung dibuang ke dalam wastafel ya, karena ada tempat penyimpanan sementaranya sebelum dibuang ke lingkungan, karena ada petugasnya sendiri yang datang, yaitu AMDAL-nya. Oke, balik lagi ke silika gel. Itu sebenarnya namanya zeolit. Nah, saya lupa namanya zeolit, pakai ZEO-lit ya. Jadi diregenerasi 400 derajat Celcius suhunya selama 2 sampai 4 jam. Itu didiamkan dulu. Setelah didiamkan baru bisa dipakai. Dan jadi saya punya 4 bundel, 4 selongsong diolit segala macam, karena satu run saya sehari saya 2 run itu berarti kalau saya lagi ngeran, lagi alat penelitian saya jalan, maka diolit dua buah diolit masuk, 2-nya diregenerasi. Karena sehari kan 2 kali ya, pagi saya masuk, saya jalankan alat penelitian saya, diolit masuk 2 pasang, 2-nya diregenerasi. Kenapa 2 regenerasi? Karena begitu masuk shift 2 ya, maksud saya bilang penelitian yang kedua itu kan diolit-nya udah selesai,
saya mau pakai oven, sedangkan waktu lab sudah off. Jadi sehari itu saya bisa regenerasi 2 kali, penelitian 2 kali, paginya jalan lagi. Jadi jangan sampai oven itu dipakai orang dan saya harus booking. Untungnya penelitian itu ada penelitian hibah bersaing punya Mike dosen, jadi masuk ke prioritas. Karena kalau misalkan kita penelitian di saat itu ada yang anak praktikum pakai, kita kadang-kadang harus mengerti bahwa mereka praktikum. Jadi makanya di lab itu seharusnya oven itu bisa 2-3, walaupun di perjalanannya kalau praktikum hanya 1, jadi 2 itu dia adalah standby buat penelitian, walaupun penelitian itu kan tidak setiap hari. Yang jadi masalah adalah ketika dia dibutuhkan, dan oven itu tidak bisa digunakan 24 jam non-stop ya. Kenapa? Dia stres lah pekerjaannya, karena dia bukan alat yang disetting untuk bekerja 24 jam. Itu yang harus diperhatikan ya, karena saya pernah menemui alat di laboratorium apa gitu, fungsinya dipakai keluar dari zona. Misalkan gini, suhu oven itu maksimal di 300 misalnya ya, dipakai ke 350 24 jam nonstop, sudah peranannya udah tewas ya. Jadi jangan sampai keluar batas. Kembali lagi di silika gel, misalkan kita sudah berapa kali eksperimen tuh sudah tahu sebenarnya kapan dia jenuhnya. Jadi kamu harus melakukan regenerasi. Kalau kamu nggak lakukan regenerasi, ketika sampel ditaruhkan di tray ditaruhkan di desikator, sebenarnya dia tidak menyerap uap air yang dikeluarkan dari cawan porselin atau bahan yang bosan dikeringkan. Itu dia ya. Oke, saya balik lagi ke sini yang tadi ya, yang masalah kalibrasi ya, kalibrasi dari si silika gel sebelum digunakan. Nah, setelah selesai itu dikalibrasi segala macam, kita timbang sampelnya. Ada sampelnya tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, tepung jagung. Sekedar pengetahuan buat kamu, kalau kamu sulit membedakan mana tepung-tepung ini, ada namanya ya. Tepung tapioka, tepung beras, tepung jagung, dan tepung terigu. Jadi kamu bisa dari bacanya ya, jangan sampai ketukar antara tepung dan sagu. Itu beda jauh karena teksturnya, kalau tepung terigu tuh halus, kalau tepung sagu tuh agak kasar. Kita nimbang sampelnya 2 gram ya, 2 gram. Seperti yang sudah saya jelaskan, 2 gramnya nggak usah 2,00000 ya, pendekatan. Maksimal belakang itunya misalnya 2,010, oke lah ya, segala macam. Jadi kamu bisa mengkira-kira, dan sampel itu sebenarnya yang kita masukkan itu bukan 1, seharusnya minimal 3 ya, dan itu harus diketahui karena ketika sampel kita jatuh, rusak, error, kita masih punya cadangan sebenarnya itu. Dan harapannya sih jangan terjadi error itu, karena saya bilang kadang alat itu mungkin tidak bekerja dengan baik ya, segala macam mungkin ya, karena ada kesalahan penggunaan dari alat orang pada alat sebelumnya sehingga mengakibatkan performa dari alat itu jadi turun. Jadi dengan sampel 3 itu sebenarnya untuk mengantisipasi dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita kan mau tahu berapa kadar air yang ada di dalam sampel tersebut ya. Sebenarnya sampelnya nggak mesti tepung dan kawan-kawan ya, berhubung anak gizi itu berkaitan dengan analisis zat gizi, jadi arahnya ke arah pangan, jadi tepung segala macam ya. Nah, suhu yang diatur dalam oven itu adalah 105 derajat Celcius, dan itu di startupnya adalah untuk naikkan dari suhu awal ke 105 itu adalah 1 jam ya ceritanya. Nah, kalau di sini tuh pengeringannya di sini dibilangnya 1 jam, sebenarnya bukan ya. Pengeringannya itu sampai suhu dia konstan. Bisa kamu ngukur per 30 menit atau kamu ngukur per 1 jam, monggo, sampai akhirnya beratnya konstan. Jangan beratnya awalnya turun terus nambah, itu hati-hati. Udah lain ceritanya ya. Nah, setelah dikeringkan di oven itu kita bukan langsung timbang ya. Kalau saya ada yang saya akalin sih sebenarnya. Jadi saya punya bahan silikon karena saya punya data yang harus cepat dihitung. Jadi ini saya taruh di alas ini ya, ini timbangannya alas ini, sehingga sampel yang mau saya ukur kan ada panas tuh dari media, dari wadahnya,
itu tidak langsung bersentuhan. Jadi harus curi start. Ini karena ada beberapa sampel yang harus cepat ya, tidak langsung ke desikator dan kawan-kawan. Tapi kalau di luar sana ada alat yang ngukur berat langsung di dalam alatnya. Ya, jadi kayak kamu masukin ke oven, kamu nggak perlu nunggu 1 jam 2 jam, nanti data recordingnya ada di komputer. Enak ya, kayak gitu ya. Itu mah bukan praktikum namanya, itu penelitian ya. Jadi beda antara praktikum sama penelitian. Kalau praktikum tuh kayak kamu ngambil data lapangan tuh berdasarkan kayak kamu yang gerak segala macam. Ini ya bukan dalam bentuk digital ya, bukan. Oke, setelah masuk desikator kita dinginkan, terus kalau ini dia stepnya satu-satu. Jadi masukin desikator, selang sejam desikator sorry. Sampel udah 2 gram dihitung berat, oke, masuk ya. Jangan lupa wadahnya dihitung beratnya ya, karena kalau kita mau misalnya saya ini wadahnya cawan porselin ya. Terus ini adalah sampelnya. Ini kita hitung dulu berapa berat awalnya ya. Terus ini timbang berapa, 2 gram, berapa. Oke. Terus kita masukin ke dalam si oven kan, masukin seret. Selang 1 jam kan kita ambil nih. Kita ambil, masukin ke desikator. Ya, masukin desikator, udah agak tenangan, baru kita timbang. Ya. Itu kan beratnya belum konstan tuh ceritanya. Ambil lagi, masukin lagi ke dalam oven. Sebenarnya ya, memasukkan ke dalam desikator itu tidak mengakibatkan udara dari luar akan masuk ke dalam sampel ini ya, karena desikator itu akan mendiamkan tapi tidak menambah kadar air. Jadi saya ulang, saya punya punya alas cawan porselin. Oke, timbang dulu kan, timbang dulu berapa nih beratnya. Oke, udah itu kita tarakan, kita nolkan, timbang nih sampelnya, berapa ceritanya. Oke, udah dapet. Saya mau masukkan ke dalam oven ya, dalam oven. Oke, 1 jam berlalu, saya ambil sampelnya dan saya masukkan ke dalam desikator selama 30 menit ya, atau sampai dia kayak ibarat kata panasnya udah oke lah ya, tidak mempengaruhi. Nggak lama lah, nggak sampai 30 menit, paling 5 menit lah setahu saya ya. Udah selesai, ini kita timbang. Nah, kan alas sama sampelnya aman ya, nanti kan tinggal dikurangin sama alas ya. Sudah selesai, ini mau waktu 2 jam yang kedua, masukin lagi ke oven. Sampai beratnya konstan ya, masanya konstan, bukan berat konstan ya. Oke, sekarang ini yang warna biru itu data dari saya ya, saya kasih. Jadi misal yang ini mah dari tepung tapioka, jadi saya gambarkan seperti ini. Jadi ada wadah porselin dulu dihitung, pasti kan sama ya kalau wadah porselinnya, atau kamu ini kan cuma satu sampel, satu bahan aja. Terus sampelnya adalah sampel beratnya sebesar A. Wadah tambah sampel ya gampang, wadah porselin tambah wadah sampel. Begitu masuk selang jam pertama, kamu ngukur, pasti yang kamu dapat adalah wadah plus sampel kan? Kamu taruhlah di sini. Ya. Untuk mendapatkan B1 ya gampang. Wadah plus sampel ini dikurangkan dengan wadah porselin, dapatlah B1. Oke, kita masukin lagi nih ke dalam oven. Setelah 1 jam, masukin di desikator, kita ukur beratnya. Dapat nih yang daerah sini. Ya, kurangin wadah porselinnya, dapat B2. Ternyata nilai B1 sama D2 itu belum konstan. Masukin lagi ke oven. Keluarin udah 1 jam, taruh desikator, timbang. Dapat nih daerah sini. Kurangin dengan wadah porselinnya, dapat B3. Belum juga konstan, B2 sama B3 masih agak jauh range-nya ternyata. Turunnya juga masih beda jauh, masih ada. Oke, masukin lagi ke oven. Udah selesai, taruh lagi desikator, terus timbang. Nilai B3 itu ya mungkin kayak cuman bedanya 0,001 atau berapa ya yang dirasa udah konstan. Kamu off.
itu berarti sudah selesai waktu pengeringan kamu. Nah, keterangan sini hijau itu adalah daerah masa sampel yang konstan. Masa sampel ada masa wadah porselin maksud saya. Sedangkan yang kuning adalah data yang diukur per waktu. Sedangkan daerah ini adalah masa sampelnya. B1, B2, B3 itu adalah BN ya. Nah, perhitungannya kayak apa? Kadar air itu dihitung kan kalau awalnya kan 2 gram misalnya kita timbang. 2 gram itu berarti ada padatan, ada cairnya. Kalau kita uapkan, airnya pergi kan? Kayak ini padatan, ini airnya. Ini air. Begitu dikeringkan, air ini ada yang hilang, seret. Sisa lah yang ini misalnya ya, sisa yang ini. Nggak mungkin lah airnya pergi semua tuh nggak mungkin ya. Jadi kalau ngeringin itu bukan artinya airnya pergi semua, karena air itu ada terbagi 3. Air bebas, terikat, sama air tak terikat ya. Itu air yang terikat itu pasti nggak akan pergi. Jadi kalau ibarat kata saya bilang, ketika kita mengeringkan ya seperti ini, nanti yang pergi misalnya airnya cuma segini yang pergi, berarti kan masih ada air di dalam sini ya, ini yang pergi. Nah, yang pertama itu adalah dia menghitung kadar airnya, masa sampel awal dikurang akhir dibagi masa sampel awal ya. Jadi A dikurang BN dibagi A dikurang BN dibagi A. Misalnya yang konstan B3 ya. Berarti A dikurang B3 dibagi A. Hitung-hitung kadar air. Gampang ya kalau ngitung kadar airnya. Nah, saya kasih data nih. Saya memberikan data hasil pengamatan saya di laboratorium dengan sampel pangan yang dapat digunakan sebagai bentuk latihan praktikan. Praktikan tuh kamu maksudnya mahasiswa. Saya sampelnya udang, bisa ikan dan segala macam ya. Tapi saya anggap ini sampelnya udang aja ke kamu. Nah, saya buat ada data itu 8. Kamu lihat 8 di mana, jangan diikutin ya, karena data yang satunya saya lupa di mana, harusnya 3 yang saya sajikan. Ini ada data 2 bebarengan di kurang lebih di 10. Ini data 2 ada sekitar di 5. Data 2 ini ada sekitar di 3,35 lah kali ya. Sedangkan data di 7 sekitar 2,55 atau berapa lah. Kamu buat aja rata-rata ini. Oke. Dengan wadah yang kurang lebih beda-beda. Oke. Ya, mungkin cawan porselnya beda-beda ya. Terus setelah kondisi awal ini akhirnya konstannya ya, saya kasih tahu lah. Saya nggak kasih tahu jam pertama berapa, jam kedua berapa, jam ketiga berapa, karena saya lupa datanya di mana. Tentunya data akhir ya. Kalau yang data pergerakan waktu itu ada di buku, cuman nggak ketemu. Saya mohon maaf ya. Nah, setelah mencapai konstan, dapatlah nanti berat wadah plus sampel. Ini angkanya. Jadi nanti yang kosong-kosong ini kan bisa kamu isi. Kalau wadah plus sampel ya gampang, kamu tinggal tambahin aja nih wadah tambah sampel berapa. Ya, jadi kan kamu bisa ngelihat ya, kalau ini kan totalnya sekitar berapa ini? Sekitar 10,35 ya. 10,35 turunnya 1,52. Nah, sampel BN-nya kamu ngitung dari mana? Ya udah, ini wadah plus sampel kurangin wadah. Ya, dapat nih angkanya semua di sini. Jadi data kamu tuh per 222 ya. Oke, setelah dapat itu ya silakan kamu ukur dengan kadar airnya dengan persamaan ini. Masa awal kurang akhir bagi awal ya. Nah, saya kasih tunjuk nih yang udah kering nih ya. Ini yang saya taruh di tray. Lihat banyak banget kan? Nah, inilah kalau penelitian, dia itu bisa berapa sampel saya taruh ya. Dan ini kok ibu nggak pakai cawan porselin? Ya, kamu bayangkan saja penelitian pakai cawan porselin sebanyak apa, dan saya menggunakan material yang pendekatan yaitu aluminium foil ya. Nah, saya itu ingin nunjukin ke kamu, ini kan dalam rak yang sama ini ceritanya 8 ini. Ya, silakan kamu bahas apakah kamu butuh masa yang banyak atau masa yang kurang lebih berapa sih kalau mau ngeringin ya. Karena ini waktu yang masa sampelnya kan beda-beda nih, ada 10, 5, 3,5 ya.
3,5, 3,35 lah, yang ini 2,55, sehingga dicapai seperti ini. Nanti kamu ukur kadar airnya berapa sih sebenarnya kadar air yang ada di dalam sampel tersebut, dan kamu bisa menjelaskan di sana apakah masanya harus banyak, apakah sedikit, atau kira-kira di mana, ya. Karena kalau semakin banyak sampel yang harus dikeringkan, ya kamu bisa bayangkan berapa waktu yang harus dihabiskan di dalam oven, ya. Jadi ibarat kata kayak gini deh, kamu mau ngeringin baju, ya, kamu peres awal pakai tangan atau pakai spinner mesin cuci, kamu sudah tahu dong waktu pengeringan mana yang lebih cepat. Dan ketika kita mencuci itu padat, banyak segala macam, apakah bisa melakukan pengeringan secara cepat? Nah, ketika mengimajinasikan ke sini dengan masa yang berbeda, dengan waktu yang sama pengeringannya, apakah kadar airnya sama? Ini sampel yang sama ya, saya bilang, dan sampel udang yang sama ya. Jadi di situ kamu bisa tahu bahwa sebenarnya saya kalau misalkan mau ngeringin sesuatu, berapa ya kira-kira ya. Mengapa di praktikum ini kamu hanya disuruh 2 gram? Nah, saya nambahin di sini variabelnya ya, 2 gram tuh saya variasikan jadi 10, jadi 5, jadi 3,35, jadi segala macam. Jadi kamu bisa tahu bahwa mengeringkan itu seperti apa sebenarnya seharusnya ya. Karena kan sampel ya. Jadi kayak saya bilang gini, kamu minum air aqua ya, saya bilang, oh rasanya manis. Kamu tuang di gelas A, di gelas A sama B. Kamu khawatir di gelas B itu nggak akan semanis di gelas A? Nggak mungkin, karena dalam satu wadah yang sama ya. Terus kamu mau ngomong ya, kamu punya bolu, kamu potong, manisnya beda-beda, ya nggak bisa, pasti kan sama. Dalam satu namanya bolu dipotong, kamu ambil salah satu itu sama kurang lebih. Beda ceritanya kayak buah rambutan ya. Buah yang satu sama buah yang ini bisa beda-beda, bisa manis sama kecut ya, karena dia beda keluar sudah keluar dari area. Kecuali kamu ambil satu buah rambutan, kamu buka, terus kamu bagi 2 ke teman kamu, satu kamu, satu bagian saya, setengah-setengah. Nah itu mungkin ya, karena satu bagian ya. Oke, kamu bisa menjelaskan, bisa menggunakan data ini untuk analisis kadar air. Saya tunjukin lagi yang ini ya, ini yang sampel ya, kering banget seperti ini ya. Dan ini kan kamu bisa lihat traynya panjang ya, dan saya libatkan teman saya yang ini, dua-duanya. Kenapa ya? Kamu bisa lihat traynya agak panjang. Tray itu apa sih Bu? Rak ya, itu rak itu tuh ya, nih. Jadi megang terus, hati-hati kalau enggak slip dikit itu sampel jatuh ke bawah, bye ya. Terus sampel saya tulis di situ, karena kan sampel itu harus dikasih label ya, dan kawan-kawan ribet banget saat itu, lupa bawa pen, tinta, spidol marker dan kawan-kawan ya. Akhirnya saya tambah lagi label di sana, itu label untuk masanya segala macam. Silakan ya, itu hanya triki kamu ketika kamu eksperimen agar kamu tidak lupa label satu dengan label yang lain. Jangan sampai kamu kasih label A terus data A ke B, B ke C ya, jadi berantakan, jangan sampai ya. Itu yang harus kita pahami ketika kita praktikum, ketika kita ada di lapangan. Oke, itu analisis kadar air. Saya sampai sini dulu, nanti kita lanjut tentang analisis kadar serat ya. Silakan komen, silakan kita ketemu lagi di part 3 di channel DCU. Terima kasih atas waktunya dan see you in part 3. Terima kasih.